Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali jawabnya ini. Apa karena puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuat, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha mengurus makhluknya, maha hidup dan tidak akan pernah mati, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah alhamdulillah. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta secara langsung untuk menutup risalah langit, menutup semua kenabian dan kerasulan. Risalah yang dibawa global, membawa panduan hidup untuk kita semua, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan Allah memerintahkan seluruh manusia tanpa terkecuali dari suku dan negara manapun untuk menjadikan orang ini sebagai suri tauladan. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka pasti akan bahagia, tentram, memiliki solusi-solusi yang terbaik dari masalah yang sedang dihadapi selama di dunia, dan juga akan menang dari musuh-musuhnya. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang kita gambarkan tadi: ketenangan, kegembiraan, kesempurnaan hidup, solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, dan juga menang dari musuh-musuh. Sang Pencipta Allah memerintahkan juga untuk sebagai kepada kita semua untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Maka sangat wajar kalau selalu kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu secara pribadi ikhwah dan akhwat sekalian, saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas undangan yang diberikan oleh teman-teman panitia, dan juga atas ikhwah dan akhwat yang hadir bersama-sama di majelis ini. Mari kita ikhlaskan niat kita, karena keikhlasan adalah asas diterimanya semua amal. Bukan karena ingin testimoni saja, ingin datang untuk mengetes enak atau enggak di majelis ilmu, atau hanya seremoni saja, hanya sekedar meramaikan majelis, atau karena tidak enak sama teman yang mengajak, tapi memang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dicatat pahala. Pada saat kami duduk di majelis Dr. Sulaiman Rahili, semoga Allah jaga beliau sempat menyebutkan sebuah hadis yang sebenarnya saya juga belum pernah dengar sebelumnya. Kurang lebih saya dengarkan dari beliau setahun atau 2 tahun yang lalu. Pada saat beliau menginjakkan kakinya di Indonesia, beliau mengatakan salah satu hadis yang mulia dihasankan oleh para ulama hadis tentang majelis ilmu adalah siapa yang keluar belajar atau mengajar ikhlas karena Allah di jalan Allah, ini ilmu agama, maka akan diberikan padanya pahala haji lengkap. Pahala haji lengkap. Artinya ini sebuah fadilah yang sangat besar, selain daripada banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang fadilah majelis ilmu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka malaikat akan menebatkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu kena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan sekian banyak hadis baginda Nabi SAW yang memotivasi kita untuk hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlaskan niat dulu. Kita masuk ke tema kita teman-teman sekalian, judulnya adalah indahnya menjadi orang saleh. Kita kembali ke dasar agama kita, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini kalimat yang merupakan rahasia kebahagiaan seorang muslim. Karena apapun yang dijangkau dan tidak dijangkau oleh matanya di langit sana, burung yang berterbangan, pergantian siang malam, hujan yang turun, bintang-bintang di langit, ya, dan yang tidak terjangkau oleh mata dia, apa saja itu,
Tentu kalau kita orang beriman tahu ada para malaikat di langit sana. Begitu pula yang di bumi, manusia dengan beragam macam suku, bahasa, jenis kelamin, ya, postur tubuh, paras wajah, hewan-hewan yang miliaran jumlahnya, dengan jutaan spesies yang ada, dari serangga yang kecil sampai gajah yang besar, semua jenis pohon-pohonan, dari rumput yang kecil sampai beringin yang besar atau pohon yang besar pun, dan apapun yang terjangkau oleh mata kita di muka bumi ini, di dataran, dan tidak terjangkau seperti ada makhluk Allah, malaikat, jin misalnya, atau mungkin perasaan yang kita rasakan seperti kita bisa rasakan sakit, senang, sedih, tapi kita nggak bisa lihat wujudnya. Juga di dalam lautan, semua jenis hewan atau apapun yang ada di sana, batu-batuan, airnya, segala macam, semua itu kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah. Sembah artinya diakui ketuhanannya, cinta, tunduk, patuh dan takut kepadanya, kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadi dasar tema kita sebenarnya. Walaupun ini pemulangan dan sering kali kita dengar dari para ustadz-ustadz kita untuk menekankan masalah tauhid. Karena dakwah salafiyah atau dakwah sunnah tidak akan pernah lepas dari masalah mengingatkan masalah tauhid ini. Mustahil. Karena memang tidak akan bisa diluputkan apapun tema yang disampaikan dengan masalah tauhid. Dan setiap tema yang dilepaskan dari masalah tauhid ini pasti akan amburadul dan tidak akan pernah ada tujuan dan sasaran yang akan ditargeti atau akan disampaikan. Saudara seiman, pencipta semua tadi sudah kita katakan Allah. Orang-orang yang patuh kepada Allah itu meyakini tentang keberadaannya, kemudian menerapkan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Apa yang diperintahkan wajib dan sunnah dikerjakan, apa yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan, maka dikenal dengan istilah saleh. Orang yang saleh. Kalau perempuan, salehah. Jadi judul kita, indahnya menjadi orang yang saleh. Indahnya menjadi orang yang patuh kepada Sang Pencipta. Teman-teman di sini kan rata-rata setahu saya adalah bekerja di perusahaan-perusahaan misalnya. Maka saya sangat yakin dan kita sepakat kalau ada seseorang yang bekerja di perusahaan dan dia patuh, kerjanya on time, pekerjaannya bagus, mengikuti peraturan-peraturan, saya yakin tidak akan luput gajinya, bahkan mungkin bisa dapat tingkatan-tingkatan pekerjaan dan juga bonus yang banyak. Itu rasionalnya. Orang yang menjadi orang yang saleh atau orang yang patuh kepada Sang Pencipta Allah, mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkan fasilitas di muka bumi ini yang telah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan sebutkan 17 poin manfaat menjadi orang yang saleh dan salihah. Dan ini janji langsung dari Allah dalam kitabnya Al-Quran. Saya subhanallah pada saat susun tema ini di kertas kecil, saya belum sempat membuka dari hadis-hadis Nabi SAW. Baru dari ayat-ayat Al-Quran itu pun saya cuma ambil, saya comot dari Mu'jam Al-Fad Al-Quran. Sudah luar biasa padatnya. Entah kalau kita kuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana bobotnya materi yang akan kita sampaikan ini. Sebagaimana nanti teman-teman akan lihat bagaimana janji Allah nyata dalam Al-Quran dan ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat, serta yang mengaplikasikannya pasti akan merasakan apa yang akan kita sebutkan itu. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin dalam pembukaan ini menyampaikan dulu tentang masalah rival atau lawan daripada saleh atau salihah, yaitu orang-orang yang membangkang, baik itu fasik istilahnya atau fasikah, ataupun kafir atau kafirah ya. Kalau fasik istilah orang-orang muslim tapi masih banyak dosanya, masih bobrok, sholat iya tapi masih bohong, sholat iya tapi masih zina, masih menipu, ini namanya fasik ya. Kalau orang kafir berarti orang memungkiri, baik itu memungkiri apa yang Allah inginkan secara substansial seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka yakin Allah ada, mereka yakin ada Nabi yang diutus, tapi mereka tidak mau sempurnakan. Maka ada substansial perintah Allah yang tidak diimani, atau dia memang kafir secara mutlak, seperti orang-orang ateis tidak meyakini ada Allah. Ini rivalnya teman-teman sekalian. Dan perlu kita garis bawahi, akan ada perbedaan dasar antara keduanya.
Kalau ada orang menganggap bahwasanya orang kafir, orang fasik, hidupnya enak kok, bahagia misalnya. Baik, saya mau tanya teman-teman sekalian, orang yang masih berpikiran begini, seperti ini, apa tolok ukurnya? Sehingga Anda atau Antum berkata, bahwasanya kehidupan orang kafir atau orang fasik itu bahagia. Kalau saya bisa memastikan di majelis ini teman-teman sekalian, dan Allah menyaksikan itu, kalau mereka sebenarnya tidak menemukan kebahagiaan, mereka menemukan kesempitan jiwa, mereka merasakan kesusahan hidup. Keliru kalau ada orang menganggap orang kafir itu bahagia. Kebahagiaan mereka adalah semu, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena mereka pada saat mabuk, baru mereka anggap mereka bisa bahagia, karena mereka tidak memikirkan permasalahan atau lagi lepas dari permasalahan sementara. Setelah mereka sadar, kembali kepada permasalahan yang sama, dan mereka tidak pernah menemukan solusi yang terbaik. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang kafir itu bahagia. Saya pernah naik taksi teman-teman sekalian di Singapura, yang supir taksi itu orang non muslim. Saya mutar waktu itu kurang lebih 1 jam mutari Singapura naik taksi. Sepanjang jalan dia menjelaskan kepada saya dalam bahasa Inggris begitu rumitnya kehidupannya, masalah dalam rumah tangganya, masalah anaknya sakit, masalah ribut dengan tetangganya, adik-adiknya banyak yang nakal, segala macam hal. Saya berpikir waktu itu, orang seperti ini secara zahirnya biasanya, kalau di Indonesia dengan penampilan dia, ini dianggap orang kaya, dan mungkin orang anggap dia bahagia. Contoh yang lain, seorang jemaah saya pernah umrah dari Lombok, Allah yarham, beliau meninggal kemarin beberapa tahun yang lalu, masih muda sebenarnya, seorang supplier terbesar di sana untuk HP dan casing-casing HP. Rupanya dia bekerja sama dengan orang non muslim dari Jakarta. Waktu dia datang ke restoran saya di Kalibata bersama dengan orang non muslim ini, orang Chinese non muslim, duduklah, kemudian dia banyak konsultasi masalah agama, hukum, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah segala macam. Rupanya yang non muslim ini orang kaya raya Jakarta, orang non muslim, termasuk salah satu orang kaya di Jakarta. Dia penasaran, dia dengar ini jawaban saya selalu menggunakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, memberikan solusi-solusi. Dia bilang, Ustaz, saya bisa bertanya nggak? Orang Katolik, agama Katolik. Saya bilang, iya, silakan. Mulailah dia cerita, tapi saya bilang, saya akan jelaskan dengan hukum agama Islam. Dia bilang, nggak apa-apa. Dari tadi saya dengar ini sebenarnya seperti masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian dia ceritalah, ternyata ceritanya dia lebih rumit daripada si Muslim tadi. Nah, masalah pekerjaannya, masalah ribut dengan istrinya, masalah anak-anaknya, masalah banyak hal yang dihadapi sama dia. Jadi kekeliruan yang sangat fatal kalau ada orang menganggap kalau orang itu ahli maksiat, fasik atau kafir, lalu dia bahagia. Keliru teman-teman sekalian. Berapa banyak orang di antara mereka karena tidak kenal halal haram, maka mobilnya pun haram, pakaiannya haram, rumahnya haram, rumah tangganya dimulai dengan kemaksiatan, bahkan kadang-kadang mereka tidak menikah dalam rumah tangga. Lalu kebahagiaan apa yang dianggap di sini? Saya pastikan semua itu teman-teman sekalian, karena Sang Pencipta Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Coba kita tadabburi ayat demi ayat ya. Dimulai dari surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa, kata Allah, kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang patuh, beriman pada Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, dia kerjakan yang diperintahkan, dia tinggalkan yang dilarang, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kami samakan dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan bagaimana bisa sama antara orang-orang yang muttaqin, orang yang patuh, dengan orang-orang yang fujar, orang yang durhaka. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyinggung surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58. Pada sore ini kita banyak tadabbur ayat teman-teman sekalian. Akan banyak sekali, mungkin lebih dari 50 atau 70 ayat yang akan kita sebutkan insyaAllah. Surah Ghafir ini surah nomor 40 ayat 58 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dengan orang melihat. Orang kalau melihat leluasa bergerak. Kayak kita alhamdulillah penglihatan kita Allah mudahkan, terang. Kita bisa tahu bahaya apa yang sedang akan ada di hadapan kita. Ada lubang kah, ada orang yang ingin berbuat jahat,
aktivitas kita bisa lebih cepat karena kita bisa melihat. Beda dengan orang buta, lamban semuanya. Kata Allah tidak akan pernah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Demikian pula contoh itu tidak akan pernah sama orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang melanggar, orang yang durhaka, maksiat, fasik atau kafir. Tapi sayang, sangat sedikit kalian mau memikirkan masalah itu. Kata sebagian ulama tafsir, qalilan ma tatadzakkarun, adalah kalian tidak mau ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 21 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu mereka mengira kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik kehidupan ataupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu atau yakini itu. Yang teman-teman rasakan sekarang dari ketentraman jiwa, saya yakin kita rasakan terutama di Ramadan seperti ini. Kita kalau sholat on time di masjid, azan sudah ke masjid, kita tahu mana halal mana haram, kita belanja sesuatu, mencari pendapatan semua yang haram, kita coba terapkan itu hukum Allah dan kita tinggalkan yang haram. Ada ketentraman jiwa teman-teman, karena kita seperti di dalam sebuah peraturan atau sebuah kendaraan yang membuat kita aman, dan itu ketentraman susah untuk dibeli. Orang-orang non muslim atau orang kafir atau orang fasik tidak merasakan itu. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau seandainya orang-orang fasik dan orang kafir itu tahu bagaimana ketentraman jiwa dalam hati kami, baik nikmat sedang melimpah atau cobaan sedang datang, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami hanya untuk memperebutkan kebahagiaan itu. Orang beriman pada saat nikmat banyak, bahagia. Cobaan datang, tetap bahagia. Karena dia tahu cobaan pun datang untuk membersihkan dosa-dosanya. Kalau dosanya sudah bersih, meninggikan derajatnya, kata sebagian ulama salaf. Kalau seandainya ada orang yang sudah ahli takwa, dia memang betul-betul orang yang patuh, kemudian dia diberikan cobaan oleh Allah, tidak ada target lain kecuali peninggian derajat. Misal, di surga mungkin ada derajat yang akan bisa dijangkau dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah. Namun umur kita cuma 60-70 tahun. Tapi Allah mau kita capai itu. Bagaimana caranya? Allah berikan cobaan penyakit 10 tahun. 10 tahun untuk dapat derajat yang 100 tahun. Gak ada yang sia-sia. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, seorang mukmin akan terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dalam riwayat dan keturunannya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa tertinggal satu dosa pun. Artinya derajatnya akan ditinggikan di surga. Jadi tidak akan mungkin teman-teman sekalian sama antara orang-orang yang seperti ini, mustahil. Ya. Juga kita tahu akibatnya, akibat dari perbuatan orang-orang. Jadi gini teman-teman, kalau ada orang yang sukses dalam satu kegiatannya, misal pekerjaan, teman-teman lagi di kantor, lihat siapa orang yang paling berprestasi di kantor, coba ikuti langkah dia. Maka efek yang didapatkan oleh orang itu akan kepada kita juga. Ya. Kita berteman dengan orang pintar, kita akan pintar. Kita berteman dengan orang yang malas, kita akan malas. Itu konsep dasarnya. Kita bawa mobil dengan santun, akibat orang bawa mobil santun semuanya akan aman. Orang yang ugal-ugalan akibatnya akan tabrakan, kan gitu. Maka akibat ini akan datang kepada kita sama dengan apa yang orang sudah lakukan sebelumnya. Artinya gini teman-teman sekalian, kalau kita mau tentram bahagia, orang-orang soleh sebelum kita sudah tergambarkan. Kehidupan para nabi-nabi misalnya, nabi-nabi semuanya bahagia dalam hidupnya, walaupun ada cobaan mereka punya solusi dari masalahnya. Rasulullah SAW hadapi masalah, tapi kalau kita rentet histori hidup beliau alaihissalatu wassalam, kita temukan pasti ada jalan keluar, dan jalan keluarnya pasti bagus. Kalau kita ngikutin langkah Nabi SAW, akibat yang datang kepada beliau akan datang kepada kita, otomatis itu, gitu kan? Kita ikuti orang sukses, kita akan sukses. Sama kalau kita lihat misalnya akibat orang-orang yang membangkang, seperti Fir'aun, Namrud,
Orang-orang yang sudah ada kedudukan di muka bumi tapi mereka membangkang. Akibatnya apa? Allah tenggelamkan, Allah hancurkan. Yang mengikuti langkah Fir'aun akan sama akibatnya. Nggak mungkin beda. Dan itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Makanya Allah SWT setelah menceritakan tentang keadaan umat-umat sebelum kita, Allah selalu tekankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah datang pergantian terhadap sunnatullah itu, sistem Allah. Yang patuh akan diberikan keterbukaan rezeki segala macam, dan orang yang bangkang akan dihukum pasti. Teman-teman sekalian, sungguh mengkhayal kalau ada orang di muka bumi ini berbuat dosa, lalu dia pikir tidak akan dihukum, atau dia bisa menyembunyikan dosanya. Mengkhayal. Ambil kata-katanya teman-teman sekalian. Bagaimanapun antum mengemas rahasia antum itu akan dibongkar sama Allah. Tidak bisa, susah. Makanya dalam surah jin pada berkata gitu kan. Dan kami tidak akan pernah bisa lari dari Allah. Artinya kata ulama tafsir, jin-jin sudah paham yang beriman, apapun yang mereka lakukan baik atau buruk Allah akan bongkar. Kalau baik jadi pelajaran buat orang, kalau buruk akan jadi pembersihan dosa dia kalau dia beriman, atau bahkan mempermalukan dia supaya dia berhenti. Jadi kita harus paham poin ini teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan kepada kita sebelum terjadi hal yang besar supaya kita berhenti. Misal ada orang mau berzina, pada saat dia awal mau telepon atau mau SMS atau mau WA sekarang, akan ada peringatan dari Allah. Ada rasa khawatir, yang paling dasar rasa takut, khawatir. Dia terabas saja, dia tetap lakukan. Baik, janjian. Allah berikan lagi sinyal yang lain. Ada orang yang lihat dia. Dia terabas lagi, tetap janjian di hotel misalnya. Allah buat ada yang lihat lagi, ada yang tegur, atau mungkin digerebek, ya, hotelnya. Kalau dia masih ulangi satu waktu, Allah akan buat gempa, rubuh, lalu dipermalukan dengan lebih besar lagi aib itu. Perhatikan ayat yang lain teman-teman, sangat tegas Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 29 ayat 4. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka mengira mereka akan luput dari apa? Siksa kami. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu, yang mereka yakini itu. Bodoh kalau orang-orang yakin begitu. Bukankah kita tahu di negara kita di Indonesia ada orang korupsi 10 tahun disembunyi sama dia, beli rumah ini, beli itu, dibongkar sama Allah. Dan makin lama, makin banyak dia lakukan dosa, makin berat nanti efeknya. Kalau dia begitu melakukan dosa langsung datang peringatan, dia berhenti, Allah masih selamatkan. Tapi kalau dia tetap berjalan, ini bahaya. Ya, beda hukuman orang zina sekali dengan orang zina 10 kali. Orang bohong sekali dengan bohong 10 kali. Makin sering diulangi, makin berat loh hukumannya. Dan hukuman ini macam-macam. Ada orang tidak sadar, mungkin dia buat nota palsu di kantornya, efeknya ke keluarganya, ribut sama istrinya. Mungkin dia buat satu kesalahan apa, efeknya kepada anaknya. Mungkin efeknya ke kendaraannya, hati-hati. Para ulama salaf mengatakan, aku tahu kalau aku sedang berbuat dosa, maka terjadi perubahan pada istriku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya teman-teman sekalian, kalau orang patuh kepada Allah, tikus pun tidak akan masuk ke rumah. Sampai pada poin itu gitu. Allah SWT menjaganya. Makin kental kita jaga, maka makin luar biasa. Para nabi-nabi justru Allah selamatkan mereka dari segala macam fitnah kehidupan. Dan kita wajib, rukun iman kita, beriman kepada para nabi-nabi dan rasul, agar kita mengetahui kisah minimal 25 nabi dan rasul. Padahal Allah SWT mengutus 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau dan dihasankan oleh para ulama hadis. Ya. 25 nabi dan rasul sudah cukup jadi ibrah dan pelajaran. Dan Allah menyebutkan keberhasilan mereka justru dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 85. Semua nabi-nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullum minas salihin.
Semua itu mereka selamat dari masalah-masalah mereka. Nuh alaihissalam diselamatkan, Lut alaihissalam diselamatkan, nabi-nabi semuanya dengan kisah-kisah yang luar biasa mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Suka duka kehidupan memang dasarnya ada. Maka semua karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Ingat sekali lagi, kaidah ini penting. Kita mengikuti seseorang yang sukses, kita akan sukses. Akibat yang kena dia, kena ke kita. Kita mengikuti orang yang jahat. Orang mencuri misalnya, sudah pernah ada orang mencuri sebelumnya bank, ada orang buat lagi mencuri bank. Efek yang kena pertama akan kena ke dia. Tidak akan luput dari itu. Tidak akan pernah berubah. Hati-hati teman-teman sekalian. Dan ketentraman jiwa yang kita rasakan karena beriman ini susah sekali untuk dibeli. Tidak bisa. Apa yang teman-teman rasakan sekarang kalau sudah coba istiqamah, sehingga kadang-kadang kita merasa, apalagi yang saya mau buat ya, rasanya rumah itu nyaman, dingin, buka kulkas semuanya ada, kendaraan ada. Ini nikmat yang tidak bisa dibeli teman-teman sekalian. Jangan antum tunggu Allah angkat nikmat itu baru kemudian kita mau berubah. Jangan. Ini nikmat ada justru kena kesolehan kita. Jangan sampai itu hilang. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian di pertemuan kita yang dulu sebenarnya tahun lalu, pernah ada kalimat yang saya singgung. Saya ulangi kembali singgungan itu teman-teman sekalian supaya bisa connect dengan materi kita. Berbuat amal soleh itu punya kenikmatan, sebagaimana buat dosa itu punya kenikmatan. Orang buat dosa ada kenikmatannya, tapi ingat, kenikmatan ini sama kenikmatan ini tidak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Dan juga akibatnya berbeda. Akibat daripada ini ketentraman jiwa di dunia, kebahagiaan, dan ada 17 manfaat nanti akan kita sebutkan jadi orang yang patuh ini, dan meninggal masuk surga. Orang yang fasik berbuat dosa dia rasakan kenikmatannya, tapi kenikmatan itu hanya sebentar, semu ya di kulitnya saja, dan efeknya kesempitan jiwa, sumpek, sedih, masalah yang tidak berselesai-selesai, dan mati masuk neraka. Perbuatan amal soleh teman-teman, itemnya banyak sekali, sehingga sangat variasi untuk kita kerjakan. Perbuatan pelanggaran itu sangat sedikit. Kalau masih ingat pernah saya kasih contoh, atau mungkin ada yang teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya sampaikan. Pada saat Allah Maha Suci dan Maha Mulia mengharamkan babi, perhatikan gantinya, sapi, kambing, ayam, ikan. Jadi yang haram itu sedikit, yang halal banyak. Allah haramkan khamr, lihat gantinya, susu, sirup, madu, air putih. Allah haramkan zina, pelampiasan biologis, Allah ganti dengan nikah. Bedanya nikah sama zina hanya 5 menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini, dan dalam jumhur ulama fikih mengatakan, kalau si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, itu saja sudah sah. Walaupun gugup nggak apa-apa. Karena kan di Indonesia kalau gugup disuruh ulang. Nggak apa-apa. Kalau dia tidak sebutkan juga dengan si fulana, karena walinya sudah sebutkan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulan. Dia mengatakan iya sudah, 5 menit. Orang kalau zina sembunyi-sembunyi, ketakutan, biologisnya tidak maksimal, ya. Dan juga secara medis, kalau orang biologis dalam kondisi ketakutan atau stres, ya, maka spermanya nggak bagus, sel telurnya nggak bagus, nanti anak yang lahir juga jadi nggak bagus kualitasnya. Beda sekali dengan orang yang menikah, dia lakukan biologis, tahu dia masuk ke kamar, mertuanya tahu, orang tuanya tahu, dia akan biologis, tapi dengan kebahagiaan, ketentraman jiwa, maka spermanya bagus, sel telurnya bagus, anaknya juga jadi bagus. Kenapa nggak lakukan hal halal ini? Silakan merapat dulu. Di depan sini bisa kayaknya. Fadhal, merapat dulu, kasih teman-teman yang baru mau masuk. Ini bisa 2 baris kayaknya. Sini akhi, pojok. Ayo, penyakit al-malas hilangkan. Berdiri cepat. Merapat.
Kalau cuma didorong sedikit, maaf pantatnya itu belum cukup. Harus berdiri. Kasih kesempatan ikhwah yang baru datang. Itu masih kosong kayaknya itu. Kelihatan. Merapat. Sekarang teman-teman sekalian, saya lanjutkan ya. Kalau berbuat amal soleh dan berbuat dosa, dua-dua punya kenikmatan. Tetapi ini kita sudah tahu efeknya, dan ini juga kita tahu efeknya. Yang buruk ini, teman-teman, kalau ada yang coba mengkombinasikan, dia sholat iya tadi, dia ibadah iya, tapi dia juga dia buat dosa. Ini nanti kenikmatan dua-duanya hilang loh. Kalau dia fokus jadi orang baik sekalian, kenikmatannya maksimal. Kalau dia jadi orang buruk sekalian, dia juga akan nikmati. Tapi kalau ada orang yang berada tengah-tengah, ini yang buruk ini, lebih buruk lagi. Kalau ada di antara antum yang hadir sini, masih belum bisa khusyuk dalam sholat, masih belum bisa menangis dalam membaca Al-Quran, masih belum bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari orang yang meninggal di depan mata kita, misalnya fenomena alam, badai atau apa saja, banjir, belum bisa ambil pelajaran, tidak tersentuh, seperti tidak ada apa-apa terjadi. Ini karena ada dosa yang mengganjal. Para kaum salaf dulu, tidak usah kita bicara masalah fenomena yang besar seperti itu. Kalau ada sesuatu yang kecil, kalau mereka lagi jalan kakinya kesentuh batu, itu sudah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa yang sudah aku lakukan? Kakinya kesentuh batu ya. Kadang-kadang mereka merasakan panasnya cuaca, mungkin kayak antum merasakan di Timur Tengah seperti sekarang menjelang musim panas. Panasnya udara saja itu sudah mereka anggap adalah sebuah cobaan bagi mereka. Sambil mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa yang sedang kami lakukan? Seperti itulah mereka bermuhasabah. Lagi kalau yang besar-besar gitu ya. Jadi kalau ada orang yang coba melakukan ketaatan dan coba lakukan dosa juga, ini dua-dua kenikmatannya akan hilang. Saya kasih contoh. Kalau ada orang sholat 5 waktu on time tapi masih mabuk, misal subuh jam 5, jam 4 dia mabuk, kira-kira mabuknya enak gak? Hah? Kok senyap ini? Dia akan mabuk berpikir sebentar 1 jam lagi subuh, mabuknya gak enak itu. Karena dia coba gabungkan antara maksiatnya dengan amal solehnya, gak bisa. Jadi memang ini tidak akan bisa bersatu teman-teman sekalian. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi poin-poin sebelumnya. Baiklah. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. 17 manfaat menjadi orang soleh dan soleh. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menjanjikan kesejahteraan hidup. Allah menjanjikan kesejahteraan hidup. Tahu sejahtera teman-teman sekalian? Jadi gini, dalam bahasa Indonesia pun perlu kita pahami. Kalau ada orang bekerja, punya gaji, segala macam, tapi masih pas-pasan, ini belum sejahtera. Artinya orang mampu iya, orang punya pekerjaan iya, gitu kan. Bahkan orang sukses pun dalam bahasa kita masih belum bisa dikatakan sejahtera. Sejahtera itu teman-teman udah nggak pernah berpikir dari mana lagi dia dapatkan sesuatu. Mungkin ke kalangan para raja, para presiden, pengen mobil tinggal tunjuk, mau apa tinggal ada. Begitulah kurang lebih gambaran kesejahteraan. Kalau dalam bahasa Arab ini hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah. Hayat, kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu yang sangat luar biasa, sempurna. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah itu dalam surah An-Nahl. Kalau bisa tulis-tulis, dan ini tolong ditadaburi baik-baik ayatnya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, patuh, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, nikmati halal, tinggalkan haram. Selesai. Dari laki-laki dan perempuan, sementara dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan hidupkan mereka dengan hidup yang sejahtera, dan pasti kami akan berikan balasan dari amal-amal yang telah mereka lakukan dengan sesempurna mungkin. Tentu kalau teman-teman buka terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran, kalau tidak kurang lebih tidak sama dengan apa yang saya terjemahkan, maka itu
cuma masalah terjemahan, tapi saya coba mendekatkan makna yang lebih mudah difahami. Yang kedua teman-teman sekalian, dijanjikan kemenangan dan kesuksesan hidup. Tadi kehidupan sejahtera ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. Surah nomor 13 Ar-Ra'd ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Saksi bahasan kalimat tuba. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka keberuntungan, kesuksesan bagi mereka di dunia, dan mereka akan mendapatkan husna ma'ab, maksudnya nanti di akhirat juga mendapatkan yang terbaik, surga. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Siapapun yang taubat dari kesalahannya lalu dia beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka termasuk orang-orang yang beruntung, sukses, berhasil. Yang ketiga, dijanjikan pembersihan dosa-dosanya, pemutihan kesalahan. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 9. Dalil yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan pahala yang besar. Jadi ada pembersihan terhadap kesalahan-kesalahannya. Begitu pula dalam surah Hud. Ini mudah dihafal, surah nomor 11 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya ambil potongan ayat ya, di akhir ayatnya. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, dan sabar ada 3 hal dalam kehidupan kita teman-teman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu begini, kalau azan ke masjid, tutup aurat, fokus mencari yang halal, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang berbuat dosa, punya peluang berzina, punya peluang bohong, punya peluang apa saja, tapi sabar, kontrol diri, jangan. Walaupun ada peluangnya, gitu kan. Dan yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian, apapun sifatnya. Ini sabar. Allah mengatakan, orang-orang yang sabar dan beramal saleh, ya, maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan juga pahala yang besar. Selanjutnya ayatnya yang menjelaskan masalah pengampunan dosa. Di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 7. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat tentunya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan membersihkan dosa-dosa mereka, dan kami pasti akan membalas kebaikan mereka itu, amal-amal soleh mereka kerjakan setelahnya, dengan balasan yang paling baik atau lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 4. Surah nomor 34 ayat 4 Allah berfirman, potongan tengah-tengah ayat tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan juga rezeki yang suci atau mulia.
Juga dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 7. Surah nomor 35 ayat 7 bertubi-tubi Allah menjelaskan kepada kita tentang pemutihan kesalahan ini. Artinya pembersihan dosa begini ya, efek daripada dosa itu akan hilang. Dan Allah tidak mau lagi melihat atau menghukum kesalahan kita yang lalu. Itu maksudnya pengampunan dosa. Surah Fatir surah nomor 35 ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan pahala yang besar atau balasan yang besar. Kata ulama tafsir, pahala yang besar maksudnya adalah Allah tidak akan hubungkan antara amal saleh yang dia kerjakan dengan dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi kalau orang pernah buat zina, pernah curi, pernah segala macam, terus dia taubat, sekarang dia ibadah, dia segala macam sedekah, tidak akan dicampur baurkan antara kesalahan dia yang lalu setelah dia taubat dengan amal saleh yang dia kerjakan sekarang. Selanjutnya surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq min rabbihim kaffara anhu sayyiatihim wa aslaha balahum. Al-ayat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, yang itu benar-benar turun dari Tuhannya atau Tuhan mereka, maka pasti akan dibersihkan dosa-dosanya dan diperbaiki keadaannya. Kata ulama, bila sakit Allah sembuhkan, bila sedih Allah akan gembirakan, ya, bila sendirian maka Allah akan berikan pasangan. Seperti kasus Musa alaihissalam pada saat lari dari Fir'aun sendirian ke negeri Madian, lalu Allah berikan pasangan hidup, pekerjaan, mertua, keluarga dan seterusnya. Juga dalam surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 29, ayat terakhir dari surah Al-Fath. Ini tentang kisah para sahabat ya. Tapi efeknya kalau kita ikuti para sahabat, kita akan sama dengan mereka. Kita mengikuti orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW atau orang-orang munafik, efeknya juga akan sama ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di potongan ayat, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratu wa ajrun azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka, maksudnya para sahabat, ridwanullahi alaihim, pengampunan dan juga pahala yang besar. Artinya kalau kita ikuti langkah para sahabat, kita akan sama dengan mereka. Yang terakhir dalam poin yang ketiga, masalah pembersihan dosa, adalah surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9. Surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan ia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Yang keempat, teman-teman sekalian, yang didapatkan bagi orang yang saleh dan salihah ya, adalah petunjuk ya dari Allah. Petunjuk ini adalah bisa mendapatkan solusi dari masalahnya, maksudnya. Sebagaimana dalam surah Yunus, jadi kalau kita beriman dan beramal saleh, ada masalah kita hadapi, maka Allah akan datangkan orang-orang yang membantu kita sehingga kita punya solusi dari masalah itu atau ide-ide yang kita dapatkan sehingga kita bisa punya jalan keluar. Dalam surah Yunus, dalil pertamanya tentang masalah petunjuk ini, surah nomor 10 ayat 9. Surah nomor 10 ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhan mereka akan memberikan mereka petunjuk karena keimanan mereka. Jadi kalau antum beriman kepada Allah, pastikan teman-teman sekalian, kita akan dapat jalan keluar dari masalah-masalah kita. Ada saja, ada orang yang diutus oleh Allah membantu kita, ada ide-ide yang muncul ya.
Dalam surah At-Talaq, dalil yang kedua, surah nomor 65 ayat 11 juga Allah berfirman. Surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Allah pasti akan mengeluarkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kata ulama, dari kekufuran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada keimanan, ya, dari kemiskinan kepada kekayaan, ya, dari kesumpekan, kesedihan kepada kegembiraan dan seterusnya. Yang kelima, Allah akan berkasih sayang dengannya. Berkasih artinya Allah akan selalu melindunginya. Kalau kita kasihan pada seseorang gimana sih? Kita akan selalu coba memperhatikan keadaannya, membantu, memenuhi kebutuhannya, itu namanya berkasih. Bahasa Arabnya wud, ya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, tazawwajul waludul wadud, fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang walud, yang subur, dan wadud, yang penuh penyayang, pengasih, perempuan yang lembut, yang baik, ya. Karena saya akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Ada penggunaan kalimat wadud, dan sifat Allah salah satunya adalah al-wadud. Allah berfirman tentang masalah fasilitas ini dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Surah nomor 19 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Zat yang Maha Penyayang, Allah akan berkasih sayang dengannya atau akan mengasihinya. Yang keenam, Allah janjikan untuknya derajat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Artinya kedudukan, ya. Nanti akan dikuatkan dengan poin-poin setelahnya. Tapi dalam bahasa Arab ad-darajatil ula, lebih tepatnya ke surga nantinya, dan juga di dunia akan diberikan kedudukan. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapapun yang nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Kata ulama tafsir, dimaksud juga derajat di sini adalah bisa di dunia. Kalau tadinya dia orang yang bobrok, orang yang bermaksiat, pada saat dia taubat, Allah justru akan bukakan derajat-derajat yang tinggi, kedudukan. Yang ketujuh, tidak ada ketakutan bagi mereka. Artinya diangkat rasa takut dan khawatir dari hatinya. Dan ini tentu sesuatu yang kadang-kadang manusia khawatir darinya, ya. Kadang-kadang kita ketakutan ini, ketakutan itu. Was-wasnya dan ketakutannya orang yang tidak beriman ini atau orang maksiat besar sekali. Kalau orang beriman, teman-teman, mau seberat apapun cobaannya, diangkat rasa takutnya oleh Allah, sehingga dia bisa mendapatkan jalan keluar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69. Al-Ma'idah nomor 5, surah nomor 5 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pastikan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tahu ada kehidupan akhirat, ada surga dan neraka, dan dia beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Kata ulama, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan karena Allah akan selamatkan dia. Di dalam surah lain, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112, Allah juga berfirman, masih di poin 7, ya, masalah tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Thaha surah nomor 20 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, siapapun yang beramal saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidak perlu khawatir kezaliman dan juga tidak perlu khawatir kekurangan haknya. Kata ulama, kalau dia difitnah, Allah akan selamatkan. Kalau dia dizalimi, Allah akan menangkan. Tidak ada ketakutan sama mereka, sama sekali. Selama dia beriman, tenang saja. Rasulullah SAW dizalimi di Mekah, tapi kemenangan akhirnya Allah kasih di Madinah. Hitungan berapa tahun, berapa waktu saya sudah selesai semuanya.
Kita juga tahu para sahabat ridwanullahi alaihim, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa yang kenal orang-orang ini dulu? Tidak ada dikenang dalam sejarah Romawi, Persia, orang dari Badui padang pasir Mekah. Tapi karena Islam, karena keimanan, maka Allah angkat derajatnya menjadi raja-raja dunia. Dan Umar dulu pemabuk, radhiyallahu anhu. Tapi Allah tidak lihat lagi masa lalunya, bagaimana dia sekarang ke depan. Yang kedelapan, ini yang banyak dikejar oleh orang-orang adalah Allah lapangkan rezekinya. Dijanjikan itu, janji dari Allah, tidak mungkin salah. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Saksi bahasan wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan rezeki yang karim. Karim itu mulia, artinya sumbernya benar, ya, pada saat ditabung berkah, pada saat dipakai juga bermanfaat, pada saat diberikan juga akan, ya, bermanfaat. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, Allah juga berfirman masalah rezeki ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Al-ayat. Saksi bahasan kalimat min fadli. Allah pasti akan membalas orang-orang beriman dan beramal saleh dengan diberikan karunia-Nya. Maksudnya rezeki yang melimpah. Ya. Teman-teman tahu dulu Abu Bakar, ya, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi yang semua rata-rata alhamdulillah orang yang mampu, tapi ini orang-orang yang menonjol sekali kekayaannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka punya pegawai administrasi kayak kita sekarang? Mereka belum punya komputerisasi seperti kita sekarang, belum ada ilmu manajemen yang rapi. Apa yang mereka lakukan? Kok bisa jadi kaya raya? Tahu apa teman-teman sekalian? Setiap hari Abu Bakar, Uthman, Talha, Zubair, ini orang-orang yang kaya-kayanya sahabat ini, tiap hari kalau keluar pasti bawa kantong-kantong, kalau kita, ya, berisi dengan harta untuk disedekahkan ke orang. Itu aja tiap hari. Karena ada gara-gara sedekah melimpah rezekinya datang. Sampai Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan emas, dia bingung apa ini harus dilakukan. Lalu kata istrinya, kenapa? Ini saya bingung harta ini, tidak pernah ada keuntungan sebanyak ini. Sedekahin. Disedekahkan semua, malam itu habis. Dia sama istrinya begadang sampai pagi. Dan ini terjadi pada dua orang sahabat. Terjadi pada Abdurrahman bin Auf, terjadi juga pada Talha bin Ubaidillah. Dua-duanya sama. Besoknya datang 2 peti emas. Disedekahkan 2 peti, datang 3 peti emas. Itu kata kuncinya. Sampai saya bahasakan, kalau teman-teman ikuti ceramah saya yang saudaraku ini rahasia rezekimu, itu luar biasa sedekah itu. Bahkan tempat-tempat investasi yang paling menguntungkan sebenarnya adalah orang-orang miskin yang ada di dekat-dekat rumah kita itu sebenarnya. Kalau di Indonesia, ya, di sini saya tidak tahu ada orang miskin atau tidak, Allahu a'lam. Ya. Tapi kalau di Indonesia nih, itu kantong-kantong investasi. Kalau di Jakarta saya bilang sama teman-teman, bukan di Tamrin, bukan di Sudirman, tapi datang ke rumah orang-orang miskin tuh, biayai dia tiap hari. Makannya, berasnya, airnya, listriknya, segala macam, udah selesai. Itu investasi paling menguntungkan. Itu amal soleh, sedekah. Maka akan mendatangkan rezeki dari Allah. Yang ke-9, lebih besar lagi daripada itu. Allah janjikan di satu ayat, teman-teman sekalian, mungkin ada 4 atau 5 kelebihan. Tapi puncaknya adalah Allah akan berikan kedudukan di muka bumi. Bisa kerajaan, bisa kedudukan, bisa nama yang besar. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Surah nomor 24 ayat 55, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun yang beriman di antara kalian dan beramal saleh pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi. Makna kedudukan kata ulama, kerajaan, nama yang besar, keturunan yang banyak,
harta yang melimpah. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang sebelumnya. Orang yang beriman sebelumnya sama dikasih, sama juga efeknya berarti di sini. Ini yang pertama. Yang kedua Allah bilang wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Lalu Allah pasti akan menangkan agama yang sedang Allah yang mereka anut, yang Allah ridhahi. Artinya kalau antum istiqomah di atas sunnah Nabi SAW dalam manhaj yang benar ini, teman-teman sekalian, maka janji Allah tidak akan luput. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwah itu. Tidak mungkin tidak, dengan caranya. Allah SWT dengan caranya. Dan kami saja masih baru berapa tahun terjun di dakwah sudah bisa melihat depan mata ini. Luar biasa teman-teman sekalian. Allah berikan memang kemenangan dalam agama ini asal kita menyampaikan yang benar, ya. Lalu dikatakan yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan pasti Allah akan ganti perasaan takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya satu saja, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku. Makna sembah maksud dalamnya takut, cinta, ya, tunduk dan patuh. Mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengan apapun dengan aku. Tidak ada lagi pohon, jimat, segala macam ini sudah nggak ada. Dan barang siapa yang kufur setelah informasi ini kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau masih mau yakini selain ini, maksudnya benar nggak sih orang beriman beramal soleh akan dibukain rezekinya, dikasih kerajaan, kasih keturunan? Berarti setelah ini fasik udah nggak ada lagi informasi yang lain, nggak ada informasi yang lain. Tinggal ini saja teman-teman sekalian solusi terbaik. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dalil yang lain, surah nomor 21 ayat 105. Surah nomor 21 ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini pasti akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang saleh. Pasti, janji Allah, nggak mungkin. Allah SWT akan berikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa asal orang itu betul-betul istiqamah di jalan Allah. Tidak setengah-setengah teman-teman. Makanya jadi orang baik jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah dan jangan terpengaruh dengan perkataan orang. Kamu berubah ya, kamu alim ya. Iya, jawab iya. Gak ada yang aib di situ, gitu kan? Iya, saya baru tahu nikmatnya iman itu seperti ini. Kalau saya tahu dari dulu saya berubah. Seperti itu saja, selesai masalahnya. Yang ke-10 Allah janjikan rahmat.